Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Kali ini bareng aku Zahra yang bakal nemenin Pekoners buat ngobrol dan nongkrong bareng mahasiswa pendidikan ekonomi yang berprestasi dan berpengalaman tentunya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang gak cuma hanya aktif di akademik, tapi juga punya pengalaman dari dalam ataupun luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Bang Latif. Halo Bang Latif. Halo Zahra. Nah Bang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Zahra. Sehat. Sebelumnya dari sini ada kegiatan lain Bang? Kegiatannya enggak sih, nggak ada kegiatan sih. Berarti dari kos atau asrama Bang? Lagi asrama di asrama Pertimbangan. Oh oke, lagi asrama ya Bang. Nah sebelum kita masuk ke obrolan kita, boleh dong Bang disapa dulu Pekoners yang lagi nonton. Halo Pekoners. Oke, nah Pekoners, narasumber kita kali ini tuh adalah Bang Latif, yaitu mahasiswi pendidikan ekonomi tahun masuk 2021 ya Bang. Dan merupakan salah satu mahasiswa dari kelas internasional. Bener Bang? Nah, Oke, nah Bang, sebelum kita juga masuk ke obrolan dan menceritakan pengalaman Abang nih, aku mau tahu dulu background pendidikan Abang dari SMA, mungkin boleh diceritakan Bang? halo, perkenalkan nama saya Abdul Latif. Biasanya teman-teman manggilnya Latif sih. Kuliahnya di UNP, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas internasional. Sekarang di semester akhir, semester 8, tahun masuk 2021. Oke, berarti lagi berada di masa-masa skripsian nih ya Bang ya? Oke, boleh nih Bang ceritakan mengenai pengalaman, mengenai background dari pendidikan Abang dari SMA, pengalamannya sampai berkuliah di UNP ini. Dari SD boleh nggak lebih ke dalam lagi kita? Oke, boleh kalau Abang mau cerita dari SD, kayaknya banyak nih pengalaman serunya. Jadi abang tuh SD-nya di Kabupaten, di SD 03 Muaro, kemudian lanjut ke SMP-nya ada 2 kali itu Zara. Jadi abang SMP itu pernah pindah sekolah itu. Oke, ada pindah sekolah di Pindah SMP. sekolah. SMP pertamanya di SMP 45 Sijunjung, kemudian pindah ke SMP 1 Sijunjung. Oke, masih dalam satu kota yang sama, berarti di Sijunjung. Satu kota tapi beda daerah sih. Oh gitu, oke. Kemudian SMA-nya itu di SMA 1 Sijunjung juga. Jurusannya IPS. IPS, berarti masih satu jalan ya Bang dengan jurusan yang sekarang itu ekonomi ya Bang? Ya, masih. Oke, nah Bang seperti yang aku udah singgung di awal, Abang punya pengalaman dari dalam ataupun luar negeri nih di bidang pendidikan ya. Nah itu Abang kuliah pertukaran mahasiswa ya Bang ke Universitas 11 Maret. Itu di mana ya Bang? Universitas 11 Maret. Itu ada di kota Surakarta, di Jawa Oke, Tengah. di Jawa ya Bang berarti. Nah boleh nih Bang cerita pengalaman Abang, kan sekarang dari Padang nih terus kuliah ke Jawa. Apa sih perbedaannya dengan kuliah di sini? Sebelumnya mungkin kalau pertanyaan ini agak menyedihkan dan menyenangkan sih karena sebenarnya Ada senang dan sedihnya ya Bang? ada senang sama sedihnya. Kebetulan di bulan ini itu pas 10 tahunnya Bang pernah kuliah di UNS, jadi kayak anniversary gitu sih. Oke, Kuliah berarti UNS. di masa sekarang itu tahun lalu Abang berada di UNS? Ya pasnya pas 1 Februari itu udah Oke. di UNS, terus di tanggal 20 Februarinya udah mulai perkuliahan tuh di UNS sendiri. Iya. Berarti pas masuk UNS itu di bulan Februari ya Bang? Di bulan Tanggal Februari, 20-an pasti gitu. bulan Februari. Kalau sekarang kita kan udah masuk kuliah 2 minggu, 3 minggu nih ya Bang kalau di UNP. Oke, lanjut Bang, boleh cerita. Nah, awalnya sih di ikut PMM itu nggak sengaja aja sih daftar PMM. Sebenarnya PMM ini kan bagian dari program Kampus Merdeka yang didesain sama Menteri sebelumnya kan, melalui program Kampus Merdeka. Ya, Nah, salah benar. satunya itu ada PMM, IISMA, kewirausahaan sama magang Iya. kan. Nah, PMM ini salah satunya. Dulu tuh kalau kita tarik lagi sih di belakang abang tuh pengennya daftar IISMA. ISMA yang ke luar negeri ya Bang Luar negeri dulu pertukarannya? gitu. Soalnya udah 2 kali coba kan, di tahun 2023 sama 2024. Pas di tahun 2024 semua teman-teman di Inter itu udah pada daftar PMM semua kan. Jadi bang kayak FOMO gitu, daftar Oke, aja. ini awalnya FOMO dan iseng-iseng juga ya Bang ikut PMM ini? Iya. Nah terus itu pas barengan tuh daftar IISMA kedua sama PMM pertama kali. Oke, berarti langsung daftar 2 gitu, ISMA juga, PMM juga? Iya, daftar Oke. kedua-duanya ya. Nah waktu daftar IISMA itu prosesnya masih jalan sampai awal tahun 2024.
untuk PPM sendiri itu udah berakhir proses seleksinya itu di akhir tahun 2023 kan. Oke. Dan akhirnya Abang lolos tuh di UNS 11 Maret. Oke, berarti lolosnya di PMM-nya ya Bang, di Di PMM. ISMA-nya belum rezeki ya Bang ya? Ya belum rezeki. Oke baik Bang, nah itu kan perjalanan Abang untuk seleksi masuk ke lulus PMM ya Bang. Nah gimana perasaan Abang belajar di UNS ini sendiri Bang? Kalau perasaannya dari UNS ini senang banget ya Zara ya, karena ini pertama kalinya Abang ke Jawa terus masuk UNS yang salah satu top university juga kan di Indonesia. Kemudian environment-nya itu beda karena di PMM sendiri kita itu datang dari latar belakang yang berbeda di seluruh provinsi yang ada di Indonesia kan. Jadi pas belajarnya itu emang beda sih, dan banyak pendapat juga dari teman-teman kalau belajar dari latar belakang yang beda itu kan menambah wawasan kita juga kan. Itu sih sebenarnya. Berarti untuk kuliah di UNS ini itu satu kelasnya emang anak PMM aja atau campur dengan memang orang dari Universitas 11 Maret ini, Bang? Nah, fun fact-nya kalau kita belajar di UNS melalui program MBKM ini, kita nggak belajar sama teman-teman PMM aja, kita belajar sama mahasiswa lokal yang gitu. Jadi kita berbaur, pilih jurusan kita, mata kuliah kita berdasarkan yang sesuai di semester itu. Oke, nah itu kan mengenai perkuliahannya Bang di Jawa ya Bang. Kalau misalkan kehidupan sehari-hari di Jawa itu gimana Bang? Berbedanya dengan di Padang? Beda sih, jauh banget bedanya, terutama makanannya murah-murah atau dari gimana? makanannya. Terutama di makanannya sih Zara, karena Padang sama Jawa itu kan bertolak belakang banget gitu kan. Kalau Padang kan lebih ke pedas bener. Kalau ke Jawa itu manis-manis. Manis banget. Jadi gimana kalau Abang merasakan makanan di sana itu kayak ada nggak selera atau gimana gitu Bang? 2 minggu Bang di Jawa Bang susah makan sih. Belum beradaptasi ini ya Bang? Belum beradaptasi sama makanannya tuh terlalu manis, semua itu pakai gula karena orang Jawa lebih suka manis ya. Nah Abangnya pun jadi tambah manis sekarang ya guys. Oke Bang, berarti itu tadi pengalaman Abang kuliah di Jawa dan perbedaannya dengan kuliah di Padang ya Bang. Nah aku juga mau mengulik cerita Abang berkuliah 2 minggu nih Bang di Malaysia. Kalau boleh tahu itu di universitas apa dan gimana sih Bang Abang merasakan kuliah di Malaysia itu? Jadi Summer Course ini salah satu program dari kampus sebagai salah satu cara lah untuk meningkatkan akreditasi dari kampus kan, melalui kerjasama dengan universitas lain di luar negeri. Nah, di universitasnya universitas apa nih? Universitasnya itu Universitas Nasional Pertahanan Malaysia (UPNM). Oke Bang, ini tadi aku dengar dari Universitas Pertahanan Nasional di Malaysia. Nah ini masih sejalan nggak sih Bang dengan kita yang belajar di Prodi Pendidikan Ekonomi? Ini jujur beda banget Zara. Beda banget. Nah, karena universitas ini kan banyak pertahanan. Benar. Jadi secara umum memang di universitas ini program studinya emang berkaitan dengan pertahanan semua. Jadi nggak ada tuh yang pendidikan. Pendidikannya pendidikan teknik militer atau gimana nih Bang? Kan pertahanan gitu. Enggak, jadi walaupun kita masuk di sana di UPNM, tapi kita itu dikasih course, jadi dikasih mata kuliah gitu, bukan kita pilih ke program studi enggak. Jadi kita cuma jalani mata kuliah yang dikasih sama kampusnya. Kan di Malaysia itu ada banyak universitasnya. Nah kenapa Abang di UPN-nya bukan kan ada ITM juga tuh? Nah, kemarin itu kan sebenarnya di summer course ini kan summer course yang kedua kan. Nah, summer course kedua itu ada 2 university sebenarnya Zara. Yang pertama itu UPNM, kedua itu UITM. Nah, jadi 30 orang nilai teratas yang seleksi summer course di UNP itu diarahkan ke UPNM dulu. Jadi emang satu dari 30 teratas itu tuh masuknya nanti ke UPNM dan lebihnya itu nanti ke UITM. Berarti memang dari UMP itu ada 2 universitas. Nah, Abang lolosnya di UPNM. Nah, gimana sih Bang pengalaman Abang belajar di sana? Pengalamannya belajar di UPNM, pertama sih kesannya UPNM ini kan kampus pertahanan kan. Jadi kalau Zara ke sana itu tuh kita perlu masuk ke UPNM itu dan di dalam lingkup militernya Malaysia. Gitu. Di dalam ketentaranya Malaysia, terus di dalam ketentaranya itu ada kampus. Nah, kampus itu yang namanya UPNM. Jadi kayak kesannya itu emang ketat banget sih, semuanya itu rapi, berjajar. Karena semuanya itu angkatan semua kan. Berarti dari pakaian atau outfitnya itu juga udah ditentuin sesuai jadwal atau gimana Bang? Iya, bagi mahasiswa lokal iya sih, tadi kita pun
cuman tadi peraturan yang mereka kasih kayak harus pakai lanyard gitu, terus Oke. keluar harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal, dan Oke. berpakaian rapi aja. Oke, berarti pakai lanyard juga Ya, bang. pakai Itu lanyard. untuk absen atau gimana bang? Untuk diketahui, soalnya itu kan sensitif banget kan. Oh, identitasnya gitu ya, Identitas Bang. kita sebagai mahasiswa asing di UPNM sendiri gitu. Oke, nah aku mau nyinggung mengenai pembelajarannya kan tidak sejalan tadi dengan ekonomi. Nah, itu apa aja sih bang yang dipelajari di UPN ini? Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari sesuatu itu kan kita nggak harus linear dengan apa Iya. background pendidikan kita kan. Nah, itu tujuan dari Summer Course itu kerjasama sama UPNM. Nah, waktu di UPNM itu dikasih beberapa mata kuliah, salah satunya itu intercultural communication. Jadi kita kayak belajar bagaimana cara berkomunikasi yang bagus di depan umum, cara public speaking yang bagus. Kemudian dari UPNM sendiri itu kita diajarkan bagaimana survival di hutan atau di tempat-tempat yang nggak banyak orang atau berbahaya gitu. Oke, berarti juga belajar mengenai militernya itu ya, bang, gimana Ya. cara bertahan hidup kayak gitu ya bang. Iya. Oke bang, tadi abang cerita mengenai perkuliahan abang di UPNM. Nah, boleh nih bang cerita juga mengenai kehidupan abang di Malaysia. Ada nggak culture shock ataupun apa yang abang rasakan selama berkehidupan di Malaysia? Sebenarnya kalau kita di summer course itu kita nggak melulu belajar aja. Selama 14 hari itu emang berbagai agenda sih yang dilaksanakan. Ada belajarnya, ada explore-nya, ada pertukaran budaya juga. Jadi ada 3 tuh yang kita jalani di summer Jadi course. belajar sambil healing juga ya bang ya? Belajar, healing, latihan juga sih sebenarnya gitu. Oke, nah boleh tuh bang cerita mengenai apa aja budaya yang ada di sana ataupun kehidupan abang di sana gimana gitu? Waktu mulai di UPNM pertamanya sih agak setuju juga sih Zara, karena itu kampus militer, dan tetapi orang-orang di sana itu kebanyakan juga Indian sama Chinese gitu. Oke, dari India sama orang Cina ya? Sama Cina, walaupun mereka masih satu negara di Indonesia kan, tetapi itu agak shock juga sih ketemu sama orang-orang yang beda gitu. Oke, dari logat-logatnya. Dari logatnya, dari bahasanya. Yang paling susah itu sih waktu belajar di Malaysia itu bahasa sih, karena sama bahasa. Oke, nah itu abang pakai bahasa Indonesia, maksudnya bahasa Melayu Indonesia atau Melayu Inggris? Oh, kalau kita dalam pembelajaran kuliah kita wajib pakai bahasa Inggris. Inggris full berarti. Bahasa Inggris. Oke. Tapi kalau seandainya kita belajar di alam atau eksplor budaya gitu, kita bisa combine kayak pakai bahasa Indonesia sama bahasa Melayu juga sih. Yang Melayu abang. Nah, abang sendiri bisa untuk bahasa Melayu gitu? Abang bisa, tapi sulit sih kalau Sulit mau ya, bahasa Bang. Melayu. Oke, untuk makanan ataupun pertemanan di sana itu gimana bang? Kan ada ketemu dengan orang India, orang Cina tadi itu untuk komunikasi apa ada hambatan atau gimana gitu? Kalau komunikasi nggak ada hambatan, jujurnya nggak ada hambatan, karena mereka itu orangnya open sama friendly juga sih, terutama dari Indianya juga kan sama Chinese-nya. Tapi emang lebih terbuka itu, lebih mudah bergaul itu sama Indianya sih. Orang Indianya? Lebih banyak dapat teman itu sama Indianya. Sama teman-teman lokal dari Malaysia juga, mereka atraktif juga sih, mau ngajak main futsal, main bola gitu, main volley. Berenang pun mereka mau ngajak gitu. Oke, berarti ini untuk penginapannya itu kita di asrama atau gimana bang? Ya, kita di asrama. Jadi PNM itu nyediain dong buat mahasiswanya. Jadi semua mahasiswa itu emang stay di satu asrama. Ya, terus kita join juga di satu asrama itu. Dengan mahasiswa yang juga pertukaran gitu ya bang. Nah, aku mau nyinggung juga untuk biaya pulang ataupun pergi dari Indonesia ke Malaysia itu ditanggung oleh Universitas Negeri Padang atau gimana bang? Jadi kalau buat biaya summer course ini ditanggung oleh kedua belah pihak, dari UPNM sendiri sama UNP. Mereka nanggung living cost-nya, transportasi, sama makan. Oke, berarti Jadi kalau total biaya sih semuanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan nih kalau itu summer course. Oke, berarti ini juga memang salah satu program ya bang. Jadi kita di cover dari UNP sama UPNM ini untuk belajar dan kuliah di sana ya bang. Oke, nah bang, tadi kan abang udah banyak nih dari UNP, terus UNS, dan UPNM. Nah, ada nggak sih bang perbedaan yang memang menonjol antara 3 universitas ini? Dan kan abang banyak nih belajar dari 3 universitas. Apa aja sih bang itu perbedaannya yang paling menonjol? Perbedaannya kalau paling menonjol itu mungkin di pertemanan sih. Pertemanan. Karena kalau bedanya UNP, UNS sama UPNM itu diversity pertemanannya gitu. Mungkin kalau kita belajar
di satu kampus dengan teman-teman yang satu daerah aja mungkin lebih beda vibes-nya kalau kita belajar dengan teman-teman yang dari latar belakang budaya sama etnis juga sih. Itu sih perbedaannya Zara. Oke, itu kan berarti perbedaannya mengenai teman. Nah, untuk itu kayak ada nggak sih Bang, gimana Abang untuk beradaptasi dengan teman-teman itu? Kalau dari Malaysia tadi kan ada dari India, Cina, kemudian di Jawa ini kan ya orang Jawa ya Bang kebanyakannya. Nah, itu gimana Bang beradaptasi di sana? Kalau buat yang di UNS kan itu di Jawa ya kayaknya. Itu emang diniatkan dari awal sih karena niatnya kalau kalau seleksi PMM dan lulus nanti itu emang pengen berteman sebanyak mungkin. Oke. Jadi emang open ke semua teman kan. Kalau buat di UNM itu kan mahasiswa asing itu. Sebenarnya Zara, abang tuh udah pernah main aplikasi juga sih buat kumpul sama orang-orang asing Oke, gitu kan. Nah salah satunya tuh episode. Nah episode. kemudian abang dulu tuh stay di asrama B yang udah di UMP ini. Nah terus di sana itu kan udah berteman juga sama mahasiswa asing, mahasiswa Malaysia, udah akrab juga sih sama Oke. mahasiswa Malaysia gitu. Nah dari sana udah punya kepercayaan diri itu, udah punya kepercayaan diri buat berteman sama mahasiswa asing juga di berbagai negara. Oke, berarti Abang juga udah mulai belajar untuk adaptasi itu dari sebelum Abang pertukaran, itu Abang udah kayak persiapan diri gimana nih nanti kalau berteman dengan orang sana, kayak gitu ya, dengan aplikasi episode tadi. Oke Bang, dari banyaknya universitas yang Abang rasakan nih untuk jadi tempat belajar, aku juga tertarik untuk bertanya sama Abang nih mengenai pengalaman Abang yang pernah mengajar di ruang guru, benar ya Bang? Nah itu gimana sih Bang Abang bisa untuk mengajar di ruang guru itu? Dulu itu pernah belajar di ruang guru karena ada teman sih Zara. Jadi teman itu dia udah berpengalaman juga sih ngajar di ruang guru. Pas post pandemic COVID-19 itu kan ada pembukaan ruang kerja di ruang guru, sebelum daftar kan, dan kerja di 2 produk tuh, satu Brand Academy online, 2 di sharing soal. Oke, karena pas COVID ya Bang mulainya karena orang banyak online juga daring, jadi itu membuka peluang juga untuk Abang ingin mengajar di ruang guru itu. Nah gimana sih Bang cara Abang mengajar ataupun pengalaman Abang mengajar di ruang guru itu? Nah, untuk belajar di sharing soal itu kita itu dikasih link, jadi siswa itu bertanya melalui link tadi gitu, kayak bertanya tentang PR-nya, latihannya, terus kita ngejawab sendiri gitu. Nah kalau produk Brand Academy online itu kita emang ngajar tuh, emang kayak konsultasi perorangan, jadi kita ngajar materi yang mereka tanyakan, terus kita adain konsultasi sama waktu yang diberikan sama aplikasinya. Oke, berarti kalau yang Brand Academy ini kita kayak face to face gitu secara online, kayak saling tanya jawab gitu ya Bang. Tapi Abang di bagian sharing soalnya. Beda, yang sharing soal itu yang soalnya, yang Brand Academy online itu yang konsultasi face to face. Oke, itu lebih ke konsultasinya. Kalau yang sharing soal itu untuk jawab tanya soal gitu ya Bang. Nah itu gimana? Itu satu jalan nggak dengan ekonomi atau itu di bagian yang beda? Itu sebenarnya nggak satu jalan dengan ekonomi. Nggak satu jalan dengan ekonomi. Karena mata pelajaran yang abang hapus itu sosiologi, sejarah, sama geografi. Oke Bang, nah yang Abang ajar ini kan di bidang sosiologi, geografi, sama sejarah. Nah ini kan nggak linear nih dengan jurusan Abang yang dari SMA itu IPS dan sekarang itu ekonomi. Gimana sih Bang Abang bisa sampai mengajar di mata pelajaran itu? Jujur karena ini nggak linear kan, dulunya kan abang IPS kan. Iya. Nah waktu IPS itu di SMA apa emang suka di geografi sih sama sosiologi. Dulu tuh waktu SMA pernah ikut olimpiade geografi kan, jadi aku udah punya pengetahuan juga buat ngajar di geografinya, sama sosiologi juga salah satu mata pelajaran yang paling disenangi juga sih di waktu SMA. Oke, berarti Abang mendapatkan ilmu itu dari pengalaman Abang juga ikut olimpiade di geografi sama sejarah itu ya Bang? Oke nih Bang, nah aku juga ada dengar nih Bang dari kabar teman-teman juga Abang itu maniak ekonomi atau sangat tertarik dan paham banget di ekonomi. Nah boleh dong Bang cerita mengenai hal itu, benar gak sih? Sebenarnya bukan maniak sih, tapi emang suka banget ekonomi dari SMA. Dulu itu waktu SMA, bukan SMA, dari SMP malahan. Emang abang tuh lahirnya dari lomba kan, jadi jiwa kompetisinya tuh emang ketat banget gitu. Lombanya di ekonomi? Lombanya waktu SMP tuh di IPS, terus di SMA jadi ekonomi. Waktu di ekonomi itu
Abang pernah juara OSN, OSN mewakili Sumbar di nasional. Jadi dari sana abang emang suka banget sama ekonomi. Ditambah Oke. sama guru ekonomi abangnya tuh yang jadi role model banget gitu. Oke, berarti benar ya Bang, faktanya kalau Abang itu udah pakem dan benar-benar paham di bidang ekonomi. Karena dari SMP pun sampai SMA dan perkuliahan itu Abang udah mulai ikut olimpiade dari SMP di bidang ekonomi juga ya Bang. Nah, sebelum itu kita menutup perbincangan kita kali ini, aku mau minta closing statement dari Abang nih untuk Pekoners biar bisa makin menginspirasi ya. Apa ya statementnya? Mungkin yang paling penting itu sih tahu diri kita dan tahu tujuan hidup kita, kemudian berani mencoba. Kalau kita gagal di tengah perjalanan, itu bukan akhir dari semua proses, malahan itu sebuah jembatan, semua lompatan bagi kita lebih maju lagi ke depannya. Oke, berarti kita perlu ya untuk paham diri kita, paham tujuan kita, dan juga jangan cepat pantang menyerah ya Bang dengan proses walaupun kita udah gagal, tapi itu merupakan pembelajaran untuk kita ke depannya ya Bang. Nah, oke, buat para Pekoners, kita berada di penghujung segmen pada kali ini. Nah, sebelum itu aku mau ngasih tahu buat Pekoners, kalau Abang ada Instagram, boleh nih dipromosikan buat Pekoners yang kepo nih sama aktivitas Abang di keseharian. Boleh banget ini seragamnya, kalau klik sini nanti. Oke, di follow ya guys. Oke, buat para Pekoners juga jangan lupa terus tonton dan dengerin podcast kita di YouTube dan Spotify. Juga terus pantengin di Instagram sosial media kita di sini. Oke nih Bang, aku mau terima kasih juga untuk Abang udah mau sharing pengalaman bareng aku dan Pekoners. Nah, untuk menutup perbincangan kita kali ini, kita bakal tagline bareng-bareng. Kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, nanti kita jawabnya the more you know, the more you grow. Oke? Oke. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Zara pamit. Aku Latif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.